Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tang Edi? Salam rahayu, salam sejahtera, penyejuk jiwa. Jangan lupa, yuk kita ngopi. Alhamdulillah. Oke, kemarin Kang Edi sedikit bahas tentang hakikat kalimat la haula wala quwata illa billah, penempatan dan posisinya kalimat la haula wala quwata illa billah itu di mana. Mudah-mudahan kemarin bisa diresapi dan mudah-mudahan bisa, yang terpenting adalah bisa diaplikasikan, diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, itu aja. Dan semakin memperkuat keimanan kita, keteguhan kita hanya kepada ilahi robbi. Nah, untuk menyambung kembali sedikit, akan disambung kembali, ada sebuah dalil di Al-Quran, di Quran surat As-Saffat, yang mengatakan kalimatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, jadi artinya insya Allah kurang lebihnya seperti ini. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Sekali lagi, coba pahami makna arti dari ayat tersebut. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan segala sesuatu yang kamu perbuat. Nah, kalau kembalikan lagi kepada kalimat la haula wala quwata illa billah, sungguh luar biasa dan memang berpautan. Dan la haula wala quwata illa billah itu sebenarnya juga bukan sekedar ucapan dan kalimat saja kan. Ada dalil yang memperkuat itu di Al-Quran. Tadi As-Saffat ayat 96 tadi. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan semua yang apa yang kamu lakukan, dan semua yang kamu lakukan itu ya Allah juga, gitu loh ya. Ya sama yang seperti kalimat la haula wala quwata illa billah. Mau apa lagi gitu loh. Nah, gimana aplikasi mengimplementasikannya ke dalam kegiatan sosial sehari-hari? Bagaimana Kang Edi gitu? Kan kita di sana disuruh mengeluarkan, kita di sana disuruh melepaskan sifat-sifat keakuan, keegoan kita, gitu ya, bahwa ke kalimat la haula wala quwata illa billah itu implementasinya adalah bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan sosial sehari-hari kepada diri kita pribadi dan keluarga pada khususnya, begitu ya. Nah, salah satu caranya adalah kita melepaskan keakuan kita melepaskan keegoan kita. Mungkin ada beberapa cara, ada beberapa titik yang memang harus kita belajar, mencoba belajar dan istiqomah terus belajar melepaskan titik-titik tersebut, supaya tidak ada pengakuan-pengakuan bahwa titik-titik tersebut adalah atas nama kita dan kita yang merasa punya dan kita yang merasa berbuat. Beberapa titik itu adalah, diantaranya adalah di 20 sifat wajibnya Allah itu kita ambil 7 titik ya, yang di situ dikatakan sifat Allah. Di bagian sifat ada nafsiyah ya, ada salbiyah, ada ma'ani dan ada ma'nawiyah. Kita mengambilnya di sifat ma'aninya ya. Jadi yang pertama ada sifat mendengar, itu seperti sama kita, sifat melihat itu basor, berkata-kata, berucap itu kalam, mengetahui itu ilmu, kemudian kehendak, kuasa, dan hidup itu adalah bukan hak kita dan bukan milik kita. Tadi ada 7. Yang pertama apa? Yang pertama sama, kedua basar, ketiga kalam, yang keempat adalah ilmu, kelima adalah kodrat, keenam irodat, ketujuh itu hayat. Semuanya ada di dalam diri kita. Semua ada di dalam diri kita, mau wujud dalam diri kita yang disebut batang tubuh kita ini. Nah, kita melepaskan itu, titik-titik di 7 itu di sifat ma'ani gitu ya. Kalau ma'nawiyahnya itu sudah hak mutlak miliknya Allah ya. Di ma'ani ini kita lepaskan 7 titik itu. Kita lepaskan dengan caranya tidak ada pengakuan apapun atas semua itu, dan tidak ada pengakuan apapun tentang diri kita ini. La maujuda
bihaqi ilallah. Caranya bagaimana? Untuk mengimplementasikan semua itu, untuk mengaplikasikan semua itu supaya menjadi sesuatu yang betul-betul nyata di dalam diri kita, dan betul-betul ada hikmah yang kita ambil dari ini semua, Kang Edi. Ya, kita ada cara untuk supaya lebih menjernihkan kolbu kita, untuk supaya kita bisa mengupas pelan-pelan keakuan kita di dalam diri kita ini. Ada acara uslah, atau kita berkholwat, atau kita menyepi, menyendirilah sementara dalam sekian waktu, mungkin dalam pagi sampai malam hari kita sibuk beraktivitas, bekerja, mencari nafkah. Kita mengusahakan sekian menit saja kita lakukan uslah atau berkholwat. Uslah atau berkholwat itu adalah kita berusaha belajar untuk menjernihkan kolbu kita, menjernihkan batin kita, karena sifat keegoan, kesombongan, sifat syaitoniah, iblisiyah itu posisinya ada di kolbu ini. Selain kolbu ini adalah merupakan istana-istana atau singgasana-singgasana ketuhanan, tapi di situ juga ada dua kekuatan yang menyambut betul susah sekali untuk kita akan menguraikannya, ya. Jadi 2 plus min di situ tetap bersatu. Jadi kholwat atau kita beruslah itu adalah kita mencoba untuk memperkuat satu sisi, yaitu sisi positif atau sisi ketuhanan atau sisi keilahiannya gitu ya. Jadi kita mencoba mengeroposkan, kita mencoba menepiskan, kita mencoba mengurai sisi negatif yang ada di dalam hati kita dengan cara kita uslah atau kita berkholwat. Nah, setelah itu ya hasilnya seperti apa, diri pribadi kita akan merasakannya, ya. Diri kita yang akan merasakannya. Ada hikmah apa setelah itu? Ada hidayah apa setelah itu? Setelah yang terpenting kita istiqomah, kita ikhlas, kita tahu makna hakikatnya apa yang kita lakukan, baik uslah atau berkholwat. Yang jelas kita belajar dulu bagaimana kita mengurai keakuan, mengurai keegoan di dalam diri kita di titik 7 itu dulu. Ya, tadi pertama apa? Pertama adalah sifat yang harus kita urai, yang kita harus kita buka. Itu adalah yang pertama tadi adalah basar, mendengar, melihat ya, sama mendengar, sama basar, kalam, ilmu, kodrat, irodat, hayat. Ini sudah jadi satu kesatuan dalam diri kita yang kita tidak punya hak tentang ini semua. Kalau kita kembali kepada Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, la haula wala quwata illa billah, tidak ada kita, fanalah kita. Mudah-mudahan kurang lebihnya bisa manfaat, dan kurang lebihnya Kang Edi juga minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan disambung bagian-bagian berikutnya. Salam rahayu, salam sejahtera, penyejuk jiwa.